Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Asep Munawar, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980219940 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SDN Sukakarya 1. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, iya, mantap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah di hari yang cerah ini, pagi yang cerah ini, kita semua sama-sama dapat berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan aktivitas pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Rizky. Duduk siap, saksikan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky sudah memimpin doa di hari ini. Semoga apa yang akan kita lakukan di hari ini mendapatkan keberkahan dan Allah mudahkan, lancarkan aktivitas kita di hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Nah, ketika di absen, kalian menyebutkan menu sarapannya sama apa? Ya, bisa dipahami ya? Oke, coba absen dulu dari sebelah sana dulu. Ya, hati-hati. Ya, sekira digoreng. Ya, sekarang untuk menambah untuk semangat pelaksana nasional kita, bagaimana kalau kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Semuanya silakan berdiri.
belajar tentang rantai makanan. Nah, adapun tujuan pelajaran hari ini yang pertama, ya, melalui media PowerPoint serta dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, dengan media konkret diorama rantai makanan, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Nah, coba anak-anak biar tambah semangat, bagaimana kalau kita speaking dulu ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang anak-anak kita lanjutkan masuk kegiatan selanjutnya. Kita sama-sama dulu melihat video berikut ini. Hai, aku Megi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Oke, ya anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menyimak video pembelajaran tentang rantai makanan. Kira-kira dari video barusan yang kalian lihat ada apa? Gambar apa sih? Ada peristiwa apa sih kira-kira? Jadi ada gambar apa kira-kira? Ada gambar ular memakan apa? Itu ya. Nah, terus dari video tadi ada peristiwa apa namanya? Makanan. Nah, betul. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya sekarang kita sama-sama dulu melihat materi ya dari setiap yang kita sampaikan. Nah, ya, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses aliran energi berkelanjutan hubungan makanan dan dimakan dalam satu sistem. Nah, kenapa sih disebut rantai? Ada yang pernah rantai belum? Ya, rantai itu bentuknya kayak lingkaran ya. Kenapa disebut rantai? Karena menggambarkan urutan makhluk hidup yang saling terhubung dalam proses makan dan dimakan, seperti mata rantai yang menyambung satu sama lain. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi setiap makhluk hidup di alam ini saling terhubung. Ya, misalkan rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kakak dimakan oleh apa? Dan seterusnya. Hubungan itu terus gitu ya, tidak terputus seperti rantai sepeda yang saling menyambung. Makanya disebut rantai makanan karena menunjukkan alur makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Jika mata rantainya itu hilang, maka rantai akan rusak atau terputus dan ekosistem bisa terganggu. Nah, peran dari komponen rantai makanan. Jadi dalam rantai makanan itu ada 3 komponennya. Yang pertama itu produsen, kedua konsumen, dan ketiga apa? Pembeli. Nah, apa itu produsen? Produsen adalah sebuah makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan hijau seperti apa contohnya? Padi, gangga, dan tumbuhan lainnya. Nah, rumput ini kalian harus sering lihat ya. Warna hijau padi, sawah, gangga itu biasanya ada di ekosistem laut biasanya. Ya. Nah, peranannya apa? Membuat makanan sendiri melalui proses
fotosintesis menjadi sumber makanan bagi hewan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kenapa produsen dapat menghasilkan makanan sendiri? Produsen itu sama aja dengan tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan disebut produsen karena bisa membuat makanannya sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena tumbuhan milik klorofil, yaitu zat hijau daun yang membantu menangkap cahaya matahari dan juga bisa melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dan membuat cahaya matahari. Contohnya nih, di rumahnya siapa ada yang pernah lihat pohon mangga? Belum? Ada yang punya pohon mangga nggak di rumahnya? Ada nggak? Balita. Nah, jadi pohon mangga itu menggunakan sinar matahari, air dan udara, lalu menghasilkan buah mangga. Nah, buah mangga ini bisa dimakan oleh hewan atau manusia. Kita lanjut. Selanjutnya itu konsumen. Apa itu konsumen? Ada makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain. Jadi mereka itu bergantung pada makhluk lain, tidak bisa membuat makanannya sendiri untuk mendapatkan energi. Ya, jadi konsumen itu seperti hewan, manusia yang tidak bisa melakukan fotosintesis. Berbeda dengan tumbuhan, mereka harus makan makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Ya. Nah, konsumen itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama konsumen tingkat 1. Disebut konsumen tingkat 1 atau primer pada rantai makanan karena makhluk hidup ini merupakan konsumen pertama yang langsung memakan produsen atau tumbuhan. Nah, konsumen yang makan tumbuhan itu disebut apa, Herdi? Herbivora itu apa? Konsumen yang makan tumbuhan atau hewan yang makan tumbuhan. Contohnya apa? Sapi, apalagi ular yang makan tumbuhan, kambing. Betul. Nah, jadi konsumen tingkat 1 disebut itu karena mereka adalah mengalami energi pertama dari produsen dan menjadi penghubung antara tumbuhan dengan hewan pemakan daging. Kita lanjutkan. Nah, lalu ada konsumen tingkat 2 atau sekunder. Nah, kenapa disebut demikian? Karena mereka adalah makhluk yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Gitu. Ini secara tidak langsung dari produsen. Ya, umumnya mereka merupakan hewan karnivora pemakan daging. Peran sebagai dekomposor yaitu menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat lebih sederhana, terus mengembalikan unsur hara ke tanah sehingga tanah itu menjadi subur, terus menjaga kebersihan juga dari penumpukan bangkai dan sampah organik, juga secara tidak langsung membantu siklus nutrisi di alam. Nah, dekomposor adalah pembersih alami, yang disebut juga pembersih alami dalam ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat berguna. Nah, contoh rantai makanan. Ini lihat ada rumput bertindak sebagai apa? Produsen. Ya, rumput sebagai produsen, yaitu membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Rumput dimakan oleh apa? Oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Lalu belalang dimakan oleh katak konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular konsumen tingkat 3. Nah, ular dimakan oleh elang itu sebagai predator puncak. Dan terakhir kalau elangnya nanti diuraikan yaitu oleh nyamuk. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada rumput dimakan oleh ukuran makan hutan, ya. Rumputnya dimakan oleh kelinci dimakan oleh ya, serigala konsumen tingkat 2. Terus konsumen tingkat 3 ini yaitu karnivora. Kalau harimau yang sudah mati nanti diuraikan oleh pengurai, gitu ya. Nanti baik lagi seperti rantai makanan. Lalu ini contoh rantai makanan di sungai. Ya. Di sungai ada tumbuhan air atau fitoplankton. Ya. Fitoplankton dimakan oleh ikan. Konsumen tingkat 1 ikannya dimakan oleh
apa? Bangau, ya. Ini bangau dimakan oleh buaya nanti oleh ikan, oleh jamur dan bakteri yang di dasar sungai, ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba baca sama Alika ciri-ciri komposer apa? Yang pertama, tidak terlihat benar maka itu jadi tidak terlihat dengan telanjang seperti apa contohnya bakteri dan jamur. Karena tadi kita sudah sama-sama menyimak presentasi materi yaitu tentang rantai makanan. Nah sekarang Bapak sudah membuat contoh diorama rantai makanan ekosistem laut kayak begini. Dan nanti kalian tugasnya membuat diorama ekosistem, ya. Contohnya kayak gini, ini ekosistem laut, dan ini rantai makanan ekosistem sawah. Oke, ya. Oke, coba sebelum kita lanjutkan biar kita fokus dulu ya, biar tambah fokus ya Pak. Tetap fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Kita sama-sama dulu nyanyi dulu tentang rantai makanan, ya. Ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada konsumen satu, konsumen dua, juga pemurai. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Sekarang kita lanjutkan. Sudah dibagi kelompok, ya. Kita akan membuat diorama rantai makanan. Kelompok 1 sebelah sini membuat ekosistem sawah, ya. Kelompok 2 membuat ekosistem laut. Kelompok 3 membuat ekosistem sungai, dan kelompok 4 ekosistem. Nah, sudah siapkan, ya. Bahan-bahannya ini ada styrofoam, ya. Ini untuk ekosistem sawah. Sawah mana? Ini ekosistem sawah. Ya, siapkan rutinnya, ya. Oke, terus selanjutnya yaitu ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Itu ya. Oke. Ekosistem hutan ini. Dua. Ya. Ini. Selanjutnya yaitu ekosistem sungai. Siapkan peralatannya, ya. Ikuti yang terus. Oke.
Ini petunjuknya ya. Nah, ini kelompok 1 ini ya. Mengikuti. Ya, bisa begitu. Ya. Oke. Nah, jadi jangan lupa sebelum dimulai ditulis dulu nama kelompoknya ya, anggota kelompoknya ya. Kita sepakati sekitar 12 menit ya, 20 menit. Mudah-mudahan sampai selesai ya. Ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Sana siapa yang bertugas menulis? Tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Ininya dikunci dulu. Seperti contoh yang sudah Bapak bikin ya, gunting, ya, ada yang bagian gunting ya, terus ada yang bagian menempelkan perangkapnya ya. Nah, sambil dilihat juga ya, kami mulai dari produsen ya, sebagai apa dulu, terus produsennya itu apa yang sebagai produsen di sana apa, petunjuk dari tiga kali apa, ya. Yang bagian guntingnya, ini gunting ya. Enggak, itu udahnya satu, ya, buat alasan. Jadi kalau besar kayak gini kak, nah ya, ya. Ini bapak ada dua contoh, ya. Tapi kalian ini ya, kalau ini dalam bentuk yang kasih kecil ya. Tuh. Nah, gini. Nah, jadi begini. Gini. Nah, ini ya dapat. Nah, ini terangkat di sebelah sini, sebelah sini. Ya.
Oke, kelompok ini sudah beres. Oke. Yang udah beresin mejanya, rapiin lagi, ayo. Sekarang kalau sudah dirapikan, sekarang presentasi dulu. Pertama, riset bangga dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh berita-berita dimakan oleh hiu-hiu, tapi jadi kalau dimaki dimakan oleh pengurai. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem. Ya, pertama rumput dimakan oleh oleh serigala, sudah dimakan oleh harimau dan nanti jadi pengurai. Oke, tepuk semua, silakan tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya coba sudah selesai, biar tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Kalian mengerjakan soal evaluasi. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang rantai makanan, proses aliran energi dan materi atau makhluk hidup berhubungan makan dan dimakan dalam sistem. Oke, insyaallah kita nanti bertemu kembali ya di yang akan datang. Tapi sebelum itu Bapak minta satu kelompok ya, satu kelompok aja menuliskan bagaimana perasaan kalian di hari ini dalam bentuk emoticon, dan dari bintang 1 sampai 5 kira-kira kalian memberikan bintang berapa? Sudah, sih. Kita kalian di sini ya. Coba ya. Oke. Kita kalian di sini ya. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan kegiatan ini ya, sudah lancar. Mudah-mudahan dari pelajaran yang akan sudah saya berikan hari ini ya, dan nanti di pertemuan yang akan datang kita bertemu kembali ya, dan jangan lupa ya di rumah tetap belajar ya. Dan sekarang